Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang tahsin ya. Materinya adalah pengertian, kemudian tujuan dan manfaat serta hukum mempelajari mengamalkan ilmu tajwid. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu dan berikanlah pemahaman kepadaku. Anak-anak, anak-anak sering mendengar apa itu tajwid, ya. Tajwid adalah sebuah ilmu yang untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an, ya. Nah, di sini menurut bahasa, tajwid artinya baik, indah, dan bagus. Secara istilah, tajwid adalah memperindah bacaan sesuai dengan makhraj, sifat, dan bacaannya. Kemudian kita simpulkan anak-anak dari pengertian tajwid secara bahasa dan istilah tadi, maka anak-anak dapat disimpulkan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik. Ya, jadi anak-anak harus ingat bahwa ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, nah anak-anak, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk mengetahui dan memperbaiki bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan. Jadi, anak-anak, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika membaca Al-Quran itu harus diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya kita harus mempelajari ilmu tajwid ya dan mengamalkannya. Anak-anak, apa sih yang terjadi pada saat kita membaca Al-Quran? Nah, anak-anak, kesalahan yang sering terjadi pada saat kita membaca Al-Quran, contohnya huruf yang harusnya dibaca panjang, dibaca pendek. Atau sebaliknya, huruf yang dibaca pendek, dibaca panjang. Nah, tidak seperti itu anak-anak ya. Kita harus menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, nanti dengan mempelajari ilmu tajwid, anak-anak dapat membedakan mana huruf yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Nah, kemudian anak-anak, manfaat ilmu tajwid ini, manfaat mempelajari ilmu tajwid. Mengapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Nah, anak-anak, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita sudah beribadah kepada Allah. Ya, karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, anak-anak, kemudian manfaat yang kedua, kita terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Ya, kesalahan membaca Al-Quran seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, yang sudah Ibu katakan pada anak-anak semua, bahwa kita harus mengetahui hukum-hukumnya seperti hukum mad, ya, panjang pendeknya, atau hukum nun mati, kapan harus dibaca jelas, kapan harus dibaca dengung, ya, kapan harus dibaca mantul dan sebagainya, itu harus benar ya. Kemudian salah satu adab atau etika ya saat membaca Al-Quran ya. Nah, kemudian anak-anak, dengan mempelajari ilmu tajwid, manfaatnya kita bisa menjaga kemurnian Al-Quran ya,
bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian kita pun harus menjaga kemurnian Al-Quran ya sebagai kitab kita anak-anak ya, sebagai pedoman hidup kita ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana sih hukumnya kalau kita itu mempelajari ilmu tajwid? Nah, anak-anak, hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, anak-anak, jika sebagian muslim sudah melakukan ada yang sudah melakukan belajar ilmu tajwid. Nah, kalaupun kita belum belajar tidak apa-apa ya. Nah, tidak menjadi dosa karena hukumnya fardu kifayah. Seperti halnya misalnya menyolatkan jenazah ya, memandikan jenazah. Nah, kalau sudah ada sebagian orang yang melakukan, bagi kita tidak apa-apa, tidak menjadi sebuah dosa. Tetapi anak-anak, bagaimana kalau kita mengamalkan atau menerapkan ilmu tajwid? Apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah fardu ain. Kita wajib membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengamalkan dan menerapkan? Nah, kita harus tahu teori-teorinya. Kalau mengamalkan itu wajib ya, kalau mengamalkan dan menerapkan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan tajwid, maka wajib ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'annya salah, nanti anak-anak berdosa ya. Jadi anak-anak harus menerapkan atau membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar ya. Adapun perintah membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini ada dalam surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat keempat ya. Al-Muzammil itu surat nomor urutan suratnya dalam Al-Quran surat ke-73 ayat 4 ya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sayang ya, bukan perintah guru atau orang tua. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan baik dan benar itu adalah perintah Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Artinya tidak tergesa-gesa, kemudian harus baik dan benar ya. Nah, itu perintah membaca Al-Quran dengan benar dan baik ya. Itu anak-anak materi tahsin hari ini, semoga bisa bermanfaat buat anak-anak semua ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.